Dan pemirsa, untuk mencari tahu terkait kasus ini, terkait pola perilaku pelaku dalam konteks profesi yang disalahgunakan, kita akan membahasnya bersama dengan kriminolog Adrianus Meliala. Bang Adrianus, selamat sore. Selamat sore, Mas Leo. Ya, Bang Adrianus, kalau kita lihat ada yang mengatakan bahwa tindakan kriminal itu terjadi karena ada kesempatan. Apakah Anda melihat ini memang ada kesempatan atau memang sudah ada niat jahat dari dokter kandungan ini, Bang? Saya kira pada semua profesional pasti dengan mudah melihat kesempatan untuk melakukan mulai dari pelanggaran etik hingga kejahatan terkait dengan profesinya. Pasti itu, ya. Cuma kemudian sebagian besar profesional juga tidak melakukannya, tidak mengambil kesempatan itu karena dia memiliki integritas. Nah, pada yang bersangkutan ini integritasnya nggak ada, maka yang muncul adalah niat jahatnya. Dengan kata lain, mengutilisasi kesempatan tersebut untuk niat jahatnya, bukan untuk sesuatu yang dihindarinya, tapi untuk kemudian dia melakukan satu perbuatan yang kita sebut sebagai melanggar hukum itu. Begitu saya kira konstruksi berpikirnya. Bagaimana supaya kemudian kasus ini diberi sanksi keras, Bang Adrianus, supaya tidak ada lagi hal-hal serupa terjadi khususnya di dunia medis, ya? Saya kira yang bersangkutan akan kena dua hal, ya, secara bersamaan, walaupun tentu diberikan oleh pihak yang berbeda. Yang pertama tentu adalah dari segi etika kedokterannya. Jadi ini sudah pelanggaran etika berat ini, yang tentu sulit dimaafkan oleh kalangan sejawatnya. Maka kemudian lalu sanksi-sanksi terberat secara etik akan diberikan. Yang kedua adalah terkait dengan hukum, ya, yang mengurus aspek pidananya. Jangan juga lupa bahwa kalau melihat daripada Kemenkes yang juga sekarang ini juga keras juga dalam rangka mengurus administrasi administrasi dokter. Maka ada kemungkinan juga mereka akan mencabut misalnya surat izin praktek dan juga surat STR, ya, dari si yang bersangkutan. Begitu. Ini kalau kita lihat kan ketahuan karena ada rekaman, ya, rekaman CCTV. Dan saya yakin pelaku juga tahu ada CCTV. Kenapa sebegitu santai atau yakin atau nekatnya nih, Bang Adrianus? Saya menduga bahwa yang bersangkutan itu tidak tahu tentang keberadaan CCTV tersebut, ya. Maka kemudian dia lalu tadi santai sekali melakukan perbuatannya. Mengapa demikian? Mungkin sekali karena CCTV-nya misalnya baru saja dipasang, mengingat ada kecurigaan atau ada pengaduan walaupun diam-diam dari pasien misalnya. Baru dipasang, namun kemudian yang bersangkutan tidak tahu. Nah, maka kemudian tadi analogi sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga, maka terjadilah pada dokter ini. Baik, berarti kita bisa menunggu hasil seperti apa dan kemudian penjeraan yang paling keras, ya, dalam kasus ini supaya tidak ada kasus serupa, ya, Bang Adrianus, ya? Ya, saya kira tiga hal tadi akan kena, ya, etik, administratif, dan pidana pada yang bersangkutan. Baik, kita tunggu sama-sama. Terima kasih untuk pencerahan yang Anda berikan. Kriminolog Adrianus Meliala sudah mencerahkan kami. Selamat sore, Bang Adrianus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.